Kasih Tuhan dan Anda sekalian yang nggak jomblo juga nggak apa-apa. Romo hadir pada malam hari ini menyapa Anda di malam minggu ini. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan sehat. Romo ingin bincang-bincang tentang bacaan Injil yang besok akan kita dengarkan dalam Ekaristi dari Yohanes bab 2 ayat 1-11. Ini adalah salah satu bacaan Injil yang paling profound, yang paling provoking, yang bagi saya juga salah satu perikopa favorit. Karena dalam Injil Yohanes ini begitu banyak elemen yang kadang-kadang dengan mudah kita lewatkan begitu saja. Dan malam hari ini Romo mengundangmu untuk sama-sama yuk kita mendalami Injil untuk besok. Ini sekali lagi peristiwa yang sangat mendalam untuk kita pelajari bareng. Dan bisa juga buat bahan nanti Bible study. Kalau ada perjumpaan dengan orang-orang muda yang akan menikah. Ini bagus banget bacaan Injil ini. Anda semua tahu ya, Yohanes bab 2 ayat 1-11. Itu tentang peristiwa di Kana, di mana Tuhan Yesus untuk pertama kali tampil secara publik, untuk pertama kali dia membuat mujizat, untuk pertama kali pula dia menyatakan keilahiannya. Maka kita dalami bersama nih. Lalu nanti setelah kita doa, Romo ingin mengajakmu untuk Q&A bareng seperti biasa. Kita kumpul malam-malam untuk menjadi berkat. Aduh, ini luar biasa. Kita buka Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Injil Yohanes bab 2 ayat 1. Kita buka dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Maharahim, syukur untuk kesempatan kami berjumpa di ruang digital ini. Syukur karena kami boleh mendalami peristiwa mulia Kana, di mana Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan menyatakan keilahian. Semoga ragam misteri yang kami kenangkan dalam bacaan Injil, permenungan di pekan yang baru ini membuat kami menjadi lebih bersemangat menghadapi hidup, lebih bersemangat untuk menikmati terutama sakramen perkawinan yang Kau anugerahkan bagi pasangan suami istri, dan juga supaya hidup kami lebih manis, terutama saat anggur kami habis. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya sudah bergabung. Anda dari mana saja ya sebelum Romo lanjut? Selamat malam, saya menyapa Anda semua dulu seperti biasa. Selamat malam. Ada Nila, ada Hengki, ada single mom. Wah, Tuhan memberkatimu ya single mom. Ada Ferry dari Pontianak, Surabaya, Jogja. Ada Ervi dari Jambi, Jessica dari Bogor. Ada yang dari Jakarta. Romo lagi di Jakarta nih. Romo lagi di Jakarta Timur, di Paroki Santo Antonius Bidara Cina. Di Tangerang, selamat malam. Dari Manggarai, 2 jam di depan kita. Terima kasih Manggarai sudah hadir. Dari Toronto, wah ini 12 jam di bawah kita. Selamat malam Toronto. Malam ya, selamat siang. Luar biasa, dari Jakarta Barat, dari Semarang, Banjarmasin, dan lain-lain. Yuk kita siapkan Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Lihat ayat 1 dan 2 ini teman-teman. Pada hari ketiga, ini sesuatu dimulai nih. Para ahli eksegese, ahli kitab suci mengatakan bahwa dimulainya perikopa bab 2 ini dengan menyebut secara spesifik waktu hari ketiga, menunjukkan bahwa Yohanes sudah punya framework tentang kebangkitan yang terjadi juga pada hari ketiga. Injil dibuka dengan hari ketiga, dan nanti mujizat yang paling besar akan terjadi juga di hari ketiga. Setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kubur. Jadi, rujukan pada 3-3-3 ini merupakan rujukan campur tangan Tuhan di dalam hidup manusia. Dan Anda bisa lihat ya, 3 itu angka yang sangat sempurna. Bahkan Allah kita dikenali juga dengan istilah Trinitas, Tritunggal, satu Allah 3 pribadi. Jadi rujukan pada hari ketiga ini bukan sekedar waktu kronologis, tapi
waktu Kairos juga, waktu yang dimana Allah turun dan berkarya. Kalau Injil dibuka pada keterangan hari ketiga, Injil Yohanes bab 2 ini, nanti sekali lagi di hari yang ketiga pula Yesus akan membuat mujizat yang luar biasa. Setelah dia disalibkan, setelah 3 hari di dalam perut bumi, dia akan bangkit mulia. Kita lanjutkan ayat 3 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang unik dari perikopa ini adalah bahwa nama Bunda Maria tidak disebut. Nama Bunda Maria selalu melekat pada putranya Yesus. Dikenali dalam ayat 2 tadi ya. Ayat 1 bahkan. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat ketiga diulangi lagi, ibu Yesus ada di situ. Ayat 5 nanti ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Jadi di sepanjang perikopa ini, nama Bunda Maria tidak disebutkan. Yohanes tampaknya punya maksud melekatkan Bunda Maria dengan gelar Ibu Yesus. Karena nanti kontrasnya akan terjadi pada ayat berikutnya. Romo akan tunjukkan. Tapi coba lihat ini. Coba lihat betapa menarik bahwa Yohanes memakai istilah Ibu Yesus karena namanya tidak disebut di sepanjang perikop. Romo lanjut lagi. Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini luar biasa loh. Ayat 4 ini adalah kata kunci yang akan dipakai. Kalau dalam bahasa Inggris, terjemahannya bukan ibu ya. What do you want from me, woman? Apa yang kau mau dariku, wanita? Hanya terjemahan dalam bahasa Indonesia, kata wanita itu digeser menjadi kata, mau apakah engkau daripadaku, wanita? Dalam bahasa kitab suci yang dipakai memang wanita. Gunai, hai perempuan, apa yang kau mau daripada? Jadi kurang lebih begitu. Kalau kita membaca teks aslinya dan juga terjemahan Inggrisnya, maka seluruh percakapan ini terasa aneh. Karena kalau Yohanes menyebut Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, berulang-ulang kali dikatakan Ibu Yesus, Ibu Yesus. Tapi dikatakan kepadanya dalam dialog dengan Bunda Maria ini dikatakan, hai perempuan, kau mau apa daripada Gunai? Dan lihat, kata perempuan juga digunakan dalam kitab Kejadian. Anda bisa melihat rujukannya, Hawa, sebelum namanya disebutkan Hawa, disebut sebagai simply perempuan. Dan perempuan. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Baru setelah dia jatuh dalam dosa disebut Hawa namanya. Indah sekali loh ini. Bagi saya Gunai ini bukan maksud Yesus pertama-tama untuk menolak kehadiran ibunya dengan menyapanya dengan Gunai, wanita. Yesus bersabda dan menempatkan dirinya dalam posisi keilahian, sama seperti Allah yang menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Jadi saya harap Anda bisa melihat ya dinamika permainan kata yang dibuat oleh Santo Yohanes. Dinamika permainan kata yang sengaja dipilih oleh Santo Yohanes. Kalau orang Yahudi pasti akan langsung klik gitu. Masalahnya kan kita bukan orang Yahudi, jadi kita harus belajar membaca banyak. Nah, ketika Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah di depan Bunda Maria, dia hadir bukan lagi sebagai putra Maria. Pertama-tama dia hadir sebagai putra Allah. Mau apa engkau daripadaku, hai wanita? Tapi di balik pertanyaan itu tersimpan kegalauan menurut saya pribadi, tersimpan kegalauan Tuhan Yesus. Karena seolah-olah Tuhan Yesus di balik pertanyaan ini hendak menunjukkan kepada ibunya, Ibu mau apa? Belum saatnya saya menunjukkan kealahanku. Ibu, kalau aku membuat mujizat hari ini, orang akan tahu bahwa aku bukan lagi putramu saja, tapi aku adalah putra Allah. Ibu, kalau aku membuat mujizat hari ini, engkau akan menjadi perempuan untuk semua orang. Engkau akan menjadi ibu bagi semua muridku. Ibu, kalau aku membuat mujizat hari ini, engkau akan menjadi Hawa yang baru bagi semua. Jadi lihat ya, bagaimana sebetulnya pertanyaan ini menyimpan pesan yang begitu dalam. Seolah-olah dengan membuat pertanyaan ini, mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Seperti Tuhan Yesus, seperti tidak ingin lepas dari Ibu Maria karena cinta yang begitu mendalam. Bukan? Selalu merinding Romo kalau merenungkan teks ini, memeditasikannya. Seolah-olah Tuhan Yesus yang mengetahui bahwa pada satu titik dia akan berakhir di Kalvari. Dia seperti mau mengatakan, Ibu, apakah engkau tidak tahu? Dengan memulai pelayanan publikku hari ini, orang akan tahu bahwa aku adalah Mesias. Dan
jalan salibku akan segera datang, Ibu. Mau apa? That's beautiful, right? Aduh, luar biasa. Siapa yang baru sadar ini? Kalau kamu baru tahu maknanya di balik pertanyaan yang begitu mendalam ini, coba ketik dong, Romo, saya baru tahu, saya baru sadar, Romo, saya baru tahu, saya baru sadar. Kamu kasih love kalau itu memang menyentuh hatimu. Dikasih love, supaya Romo tahu bahwa ada impact-nya ini. Dan apa yang menarik, Ibu Yesus dalam ayat ketiga, Bunda Maria, itu mengatakan apa? Mereka kehabisan anggur. Yang paling peka justru bukan pemimpin pesta. Yang paling peka adalah pengurus logistik. Rupa-rupanya emak-emak dari zaman dulu kuasanya memang luar biasa ya. Ras yang paling berkuasa di bumi ini mama-mama ini. Karena apa? Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka punya otot yang besar-besar, bukan. Tapi karena mereka punya empat, kepeka, sensibilitas. Dan Bunda Maria tanpa ragu mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Meditasikanlah teks ini dengan mendalam. Kamu bayangkan perjumpaan yang begitu manusiawi antara Bunda Maria dan putra yang dikasihinya. Coba deh, coba Anda renung-renungkan lagi. Nah, saudari-saudaraku, dengan satu kalimat itu, Ibu Maria menyatakan bahwa aku prihatin pada pesta ini. Aku prihatin pada pasangan yang sukacitanya terancam habis. Aku prihatin pada orang banyak yang berkumpul untuk merayakan persatuan antara pria dan wanita, janji suci yang mereka ucapkan di depan Allah, yang melambangkan ikatan antara Allah dengan umatnya. Dalam tradisi perjanjian lama, sakramen pernikahan itu selalu dikaitkan dengan janji Allah kepada umatnya. Dengarlah Israel, Shema Israel, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umat. Bahkan dalam kitab Nabi Hosea, Anda bisa melihat Allah yang dongkol banget karena Israel itu selalu berpaling dari Allah yang sejati, selalu tidak mengindahkan janji antara Allah dan umatnya. Israel sendiri menyembah dewa-dewa lain, kemudian mereka menyembah berhala. Dan you bisa lihat teman-teman, kitab Nabi Hosea itu kitab yang tragis menurut Romo. Karena apa? Ya bayangkan ya, Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal yang menjajakan dirinya tiap malam kepada pria-pria lain. Bahkan dikatakan Nabi Hosea pagi-pagi itu harus mengetuk pintu rumah laki-laki yang diselingkuhi oleh istrinya itu dan menjemput istrinya pulang dari rumah orang lain. Gila aja kalau kita mau udah jadi drama Korea ya, tapi Hosea diperintahkan untuk mengetuk, menjemput pulang, membersihkan kembali. Sebagai apa? Sebagai lambang hati Allah yang terluka karena Israel yang selalu berkhianat, tapi Allah selalu setia, menunggu, menjemput. Jadi ikatan pernikahan sejak zaman perjanjian lama sudah dihubungkan dengan yang ilahi. Maka Anda yang menikah, ingat ya, ikatan pernikahan Anda itu bukan ikatan antar manusia. Ini perlu Anda sadar. Ikatan perjanjian Anda antara suami dan istri bukan hanya antara laki-laki dan perempuan itu. Anda berjanji di hadapan Anda berjanji di hadapan altar Tuhan. Itu luar biasa, mendalam. Itu dia ya. Jadi jangan pikir bahwa Anda hanya berhenti di dimensi manusiawi. Bagi Anda yang menikah, Anda harus sadar ada ikatan perjanjian yang lebih unggul, lebih mulia, lebih kudus daripada apa yang Anda bisa bayangkan. Makanya coba kalau pernikahan Anda rapuh, pernikahan Anda sekarang sedang goyang, cinta yang dulu membara kini sudah mulai suam-suamku, coba kembali ke dimensi yang lebih tinggi, dimensi ilahi. Coba ajak pasanganmu berdoa, novena, sembari berkomunikasi dengan dewasa dan matang. It will help. Dan yakinlah Bunda Maria mengenal. Bunda Maria punya sensitivitas terhadap kerapuhan dalam perkawinan. Dalam hal ini mungkin bukan relasinya yang rusak diperistiwakan, tetapi anggurnya yang habis. Ada begitu banyak alasan mengapa anggur dalam perkawinan habis sebelum waktunya. Ada begitu banyak alasan yang membuat Anda lelah dalam menikah. Ada begitu banyak alasan mengapa Anda kecapean dan seringkali habis energi setelah menikah. Kerja siang malam. Tapi coba lihat, Bunda Maria punya sensitivitas untuk itu.
Mengapa? Karena segera di ayat kelima, waktu beliau ditanya oleh Tuhan Yesus, "Saatku belum tiba, mau apa engkau? Gunai perempuan, kau mau apa daripadaku?" Bunda Maria tetap mengatakan kepada para pelayan, dan ini khas dari Bunda Maria, persistence. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan ini satu ayat yang cocok untuk Anda dan saya. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan firmankan bagimu, lakukan itu. Dan kita sudah tahu by the end, anggurnya akan berlimpah-limpah dan lebih manis. Asalkan Anda sungguh melakukan. Di situ ayat 6, ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lihat, ada 6 tempayan. Tadi di hari ketiga, ada angka 3, artinya kesempurnaan. Sekarang ada angka 6. You know what it means? 6 itu angka ketidaksempurnaan. Lihat bagaimana Santo Yohanes penulis Injil memainkan budayanya. 3 di depan ayat pertama itu, lambang kesempurnaan yang merujuk pada Yesus yang bangkit juga 3 hari setelah dia disalibkan. Dan sekarang ada angka 6, lambang ketidaksempurnaan. Makanya kalau 6, Anda tahu itu lambang apa? Lambang ketidaksempurnaan yang sangat sempurna. 666, angka yang terkenal tuh di dalam kitab Wahyu tuh. Jadi menarik kan? Ini kadang lewat begitu saja, 6 tempayan. Padahal di dalamnya Santo Yohanes mau menunjukkan bukan hanya peristiwa historis, ada peristiwa simbolis juga di dalamnya. 6 tempayan itu, Anda bisa bayangkan. Tempayan itu biasa digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Sudah 6 angkanya, yang artinya tidak sempurna. Habis pula anggurnya, ditambah lagi ini tempayan untuk pembasuhan yang tidak signifikan. Ya dia isinya cuma air untuk membasuh aja. Jadi nggak penting-penting banget. Tapi tempayannya gede. Satu tempayan isinya bisa 80 sampai 120 liter. Karena memang orang Yahudi ribut dan ribet soal pembasuhan itu ya. Najis, halal, haram. Mereka masih sampai hari ini ribet soal-soalnya. Tapi coba aja lihat, cuma ada 6 tempayan toh. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, kok tempayan? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka buat apa yang dikatakan Bunda Maria. Ayat 8, lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketaatan pada firman Tuhan itu mengubah realitas kita. Banyak sekali Romo berjumpa dengan pengalaman-pengalaman rohani dari orang-orang yang ditransformasi oleh perjumpaan personal dengan Yesus. Dulunya peminum berat. Kalau peminum sedang-sedang sih oke ya, itu bagian dari menikmati kehidupan selama bisa menjaga kesehatan dengan baik. Tapi ada orang yang minum untuk lari dari masalah, berjudi untuk lari dari masalah, pergi ke pelukan wanita yang satu ke wanita yang lain untuk lari dari masalah, pergi ke pelukan pria yang satu ke pria yang lain untuk lari dari kesepian batin. Tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus dari hati ke hati, diubah seketika karena dia setia menfirman. Nah, perjumpaan personal seperti ini menurut saya harus menjadi bagian Anda. Romo mengingatkan engkau seperti Romo mengingatkan diriku sendiri bahwa ketaatan pada firman Tuhan, walaupun kering rasanya, walaupun tidak enak untuk dilakukan, tapi kalau kau konsisten, pelan-pelan hidupmu akan ditransformasi oleh, dan kita akan memandang semua hal dengan kacamata ilahi. Kita punya seperti Bunda Maria sensitivitas untuk memandang segalanya dengan kacamata. Ada apa dikit, oh kok keren banget ya Tuhan bekerja. Oh Tuhan baik ya. Oh Tuhanku luar biasa ya. Coba, kamu pernah nggak ketemu orang yang sedikit-sedikit ngomong, wah puji Tuhan, luar biasa Tuhan baik. Lihat orang-orang itu walaupun hidupnya susah di mata kita, tapi hatinya penuh. Contohnya siapa? Romo. Hidupnya susah tapi hatinya penuh.
Saya harap Anda punya kekuatan ya untuk membiarkan hidupmu ditransformasi oleh Allah yang baik hati. Oke? Dan lihat betapa karena para pelayan yang nggak tahu apa-apa, mereka hanya mendengarkan apa yang diminta oleh Bunda Maria dan melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Lihat apa efeknya? Walaupun pelayan itu nggak tahu apa-apa, yang dicedok itu sudah jadi anggur. You bisa bayangkan ya ini loh maksudnya Romo, indahnya peristiwa Kana itu loh. Menunjukkan bahwa kadang-kadang kita itu nggak perlu terlalu rumit untuk menata hidup baik. Kita nggak perlu terlalu pusing dengan aneka latihan rohani, aneka latihan-latihan spiritual gitu ya, harus jungkir balik ini itu. Tidak. Pertama-tama, menurut saya itu level berikutnya. Tapi pertama-tama you harus masuk dulu dalam batinmu, mendengar firman Tuhan, dan berusaha untuk menjadikan apa yang kau baca dalam kitab suci punya resonansi di dalam. Karena orang banyak baca kitab suci, tapi tidak sungguh punya waktu untuk meresapkan. Karena merasa tidak mengerti, merasa tidak cukup punya waktu, merasa tidak punya cukup kesempatan. Coba lihat, hidup kita 24 jam. Masa 20 menit, 10 menit aja lah dalam hidup kita. Kita nggak bisa luangkan waktu mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan membiarkan firman itu beresonansi dalam. What a shameful life. Malu dong kita. Para pelayan dalam kisah perkawinan di Kana ini luar biasa. Mereka nggak banyak pikir, tapi mereka buat. Semoga itu juga terjadi pada Anda dan saya. Dan setelahnya baru kita menemukan otot-otot kita semakin kuat untuk melakukan latihan rohani yang lain. Ada puasa, ada novena, tertib ekaristi, ikut pelayanan dalam komunitas. Tapi akarnya menurut Romo adalah perjumpaan pribadi Yesus. You harus punya waktu untuk bertekun dalam firman, bertumbuh di dalam ekaristi harian, bertumbuh di dalam ekaristi. Coba deh lakukan ya. Jadi itu aja pembedahan Romo tentang bacaan di hari Minggu ini. Bacaannya sangat menyentuh. Bagi Anda yang terbantu dengan renungan singkat dari Romo, ini nggak singkat lah ya, agak panjang Romo cerita. Dan kalau Anda terbantu, silahkan bagikan link yang nanti akan Romo upload di YouTube ya. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa kembangkan dengan sedikit Q&A session. Romo akan live sampai nanti 22.55, 5 menit sebelum jam 11 malam. Kita akan doa. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Saya sedang bimbang mana yang lebih penting, orang tua atau keluarga kecil saya. Saya harus mendahulukan yang mana, Rom? Ini pilihan yang tidak mudah. Kalau bisa dua-duanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bijaksanalah, ajaklah keluarga besar untuk bicara dari hati. Saya mau berkata. Ada yang tanya tentang Yubelium. Romo sudah buat 2 video tentang Yubelium, oke? Bisa dilihat di YouTube Romo nanti, ya. Dan teman-teman yang ingin bergabung di dalam komunitas yang Romo dirikan, Anda bisa gabung di Kana Community Indonesia sesuai dengan peristiwa Injil yang kita renungkan hari ini, namanya Kana. Dan di dalamnya Romo berharap Anda berjumpa dengan tempayan-tempayan yang siap Anda isi dengan air mata Anda, dan semoga Tuhan mengubahnya menjadi anggur yang manis. Jadi karena community ini adalah komunitas yang Romo dirikan, komunitas pemuritan, ada beberapa program di dalamnya, ada bincang-bincang dari hati ke hati bersama komunitas lewat Zoom, kemudian ada juga kelas pemuritan. Jadi selama 2 tahun, mulai tanggal 12 Februari kalau saya nggak salah ya, kita akan mulai kelas pertama. Link pendaftarannya nanti silahkan cari di IG ya, di IG, Instagram, Kana, C-A-N-A, Community bahasa Inggris ya, Kana Community Indonesia. Ada keterangannya di sana, dibuka deskripsi IG-nya, dan you bisa join di sana, oke? Juga ada retret 6 tempayan yang Romo adakan nanti tanggal 14, 15, 16 Maret. Masih ada sedikit slot yang tersisa, Anda bisa daftar segera. Keterangannya cari di Kana Community Indonesia. Itu saja. Apakah ada pertanyaan yang lain? Luar biasa ya. Ya, Mariana, terima kasih untuk
setia selama 27 tahun dalam perkawinanmu. Thank you. Romo, saya Protestan, besok pertama kali ikut misa. Nikmatilah. Kenapa Ekaristi Katolik itu begitu luar biasa? Karena di dalamnya kita merayakan perjamuan anak domba. Lihat bagaimana Santo Yohanes dalam tulisannya melihat Ekaristi. Dia melihat Ekaristi sebagai perjamuan anak domba. Dia menghubungkan tradisi dalam perjanjian lama dengan kurban Kristus di perjanjian baru. Seperti anak domba yang disembelih sebagai kurban penghapus dosa, lalu dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan dengan buru-buru, dengan roti tak beragi di perjanjian lama. Sekarang kurban yang tak berdarah, istilahnya. Kurban yang tak berdarah itu disajikan kembali dalam Ekaristi. Dan kalau engkau punya ketekunan untuk membaca tulisan-tulisan patristik, tulisan Bapak Gereja, tulisan orang-orang dari gereja perdana, engkau akan menemukan bahwa Ekaristi ini tradisi yang sudah dilakukan oleh jemaat gereja perdana sejak awal. Dan sejak awal tidak pernah mereka sekalipun mengingkari bahwa itu sungguh-sungguh adalah daging dan sungguh-sungguh adalah darah Tuhan. Dengan menyantap daging dan darah Tuhan kita diubah dari dalam menjadi ilah, sama seperti itu ya. Tuhan berkati. Apakah memohon pertolongan dari Bunda Maria juga merupakan kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Bunda Maria hadir bagi semua. Kalau kamu punya kesempatan untuk buka Google setelah, teman-teman bisa Google coba Our Lady of Zaitun. Tulisannya Z-E-I-T-O-U-N. Our Lady of Zaitun. Bunda Maria pernah menampakkan di atas puncak gereja Katolik Koptik di Mesir, menampakkan diri kepada jutaan orang di tahun 1960-an, 70-an ya, tahun-tahun itu. Dan itu didokumentasikan lengkap sekali. Beliau hadir untuk insan semua agama, karena di Mesir ada orang-orang Kristiani, juga ada orang-orang non-Kristiani. Tapi semua bisa melihat penampakan massal itu luar biasa. Dan bisa melihat juga, nanti kamu Google sendiri aja, Our Lady of Zaitun. Bagi saya itu lambang kehadiran Bunda Maria untuk seorang. Maka untuk teman-teman dari denominasi yang berbeda, saya harap engkau punya kesempatan untuk mengenal Bunda Maria secara personal. Bukan hanya di level dogmatik, tapi jumpai dia secara personal. Ya, Tuhan Romo, kenapa saya nggak bisa merasakan Tuhan bicara sama saya? Kalau Tuhan berbicara denganmu seperti cara beliau berbicara dulu dengan para nabi, mungkin kamu akan lari tunggang langgang. Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekitar. Tuhan berbicara melalui rasio, akal budimu yang berusaha untuk connecting the dots. Peristiwa-peristiwa hidupmu, kamu alami, kamu refleksikan di wilayah yang lebih dalam. Akan sangat sulit bagi kita. Kira-kira harus ngapain ya? Aku main keluar aja. Asli heran banget sama orang yang bilang iklannya tuh nggak sama kayak gamenya. Soalnya lihat aja nih sekarang aku lagi main game gitu. Ada yang mengatakan begini loh, ada yang mengatakan bahwa kita ini diberi karunia untuk mendengarkan suara Tuhan selain lewat orang-orang terdekat kita, juga dengan merefleksikan diri secara lebih dalam. Hampir mustahil kita bisa berefleksi di wilayah yang mendalam kalau telinga kita dijejali dengan barang. Hampir mustahil kita mustahil kalau kuping kita itu selalu dijejali dengan musik tanpa memberi ruang bagi kita. Semoga kita yang orang-orang muda punya kesempatan untuk masuk dalam kain. Itu aja dari Romo ya. Terima kasih banyak. Mari kita doa malam. Semoga Bible study hari ini lewat IG berjalan indah bagimu dan bagiku. Kalau engkau merasa diberkati dengan percakapan Romo malam hari ini, boleh bilang Tuhan sayang padamu. Ketik Tuhan sayang padamu. Saya yakin minggu ini akan menjadi minggu yang baik bagi Anda kalau Anda benar-benar mencoba memulihkan relasi personalmu dengan Tuhan Yesus lewat Ibu Maria juga. Jangan lupa berdoa bersama Bunda Maria. Ya, jangan lupa untuk ngomong apa aja tentang hidupmu pada dia, akan menjadi pendoa bagimu yang setia. Saya sendiri sebagai Romo diselamatkan berkali-kali berkat doa itu. Romo pernah cerita kesaksian bukan tentang kaki saya yang lumpuh ketika kecil. Saya mendapat mujizat dari Bunda Maria, disembuhkan, dan itu sebabnya sekarang saya suka jalan-jalan. Terima kasih Tuhan sayang padamu. Kita doa malam. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu semoga apa yang kami dengar, apa yang kami tahu hari ini tentang betapa istimewa relasi putramu dengan Bunda Maria boleh menjadi referensi bagi kami untuk beriman lebih lagi pada Bapa. Kami yakin percaya kalau kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian menghadapi dunia yang makin keras. Kami yakin percaya Engkau selalu sertai jalan kami lewat pertolongan doa Ibu Maria tentu saja. Semoga kalau anggur kami habis, terutama dalam keluarga, kalau kesabaran kami semakin menipis, kalau kasih kami semakin krisis, semoga Engkau hadir di dalam tangisan hidup, sehingga kami boleh bersama-sama Bunda Maria merasakan sukacita berada dekat dengan Yesus, dan keluarga-keluarga dipulihkan seutuh. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau memberkati tiap orang yang berjumpa dalam ruang digital ini. Semoga kasih karunia, kesehatan, sukacita, dan kecukupan rejeki menyertai mereka di pekan demi Kristus Tuhan dan pengantar. Amin. Tuhan bersamamu. Kita diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang menguatkan dalam nama Bapa dan Putra. Dan nanti Romo upload di YouTube. Bagi yang telat-telat IG-nya, nonton YouTube Romo Koko nanti ya. Saya upload di sana. Tuhan memberkatimu. Jangan lupa bagikan linknya supaya banyak pasangan-pasangan, terutama yang muda-muda, yang bergulat juga bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup perkawinan. Sekali lagi, tawaran Romo untuk retret 6 tempayan masih terbuka. Anda pergi ke IG Cana Community Indonesia. CANA Community Indonesia. Tuhan saya padamu. Bye.